Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yuda Brajamusti. Saya orang Betawi asli. Orang Betawi. Ngebahas soal pendidikan, orang Betawi ini sering banget dibilang sama orang-orang, katanya sekolahnya pendek-pendek. Jarang orang Betawi sekolahnya tinggi. Pendek-pendek tuh makanya. Iya. Kata siapa? Bantah Yud. Sekolah saya 18 lantai. Oh, lantainya. Lantainya. Bukan tingkat pendidikannya. Tinggi kan? Nggak semua orang Betawi kagak sekolah tinggi. Tergantung orangnya. Cakep. Yang penting itu orang punya 3 hal. Apa itu? Punya kemauan, punya kemampuan, punya tanah buat dijual. Buat sekolah. Kayak orang tua saya itu, alhamdulillah. Iya. Kalau orang tua saya punya tanah seember doang. Pot itu mah pot bukan Lah tanah. iya kan punya tanah, Pip. Seember buat nanam kangkung. Iya, bawahnya itu ternak lele. Iya. Lagi ngetren itu. Makanya waktu saya kuliah, Pip. Nah. Waktu gua kuliah nih, itu gua ngandelin itu, apa namanya biar gratis bea cukai, apa? KJMU. Bukan bea apa? Beasiswa. Oh, Bea cukai. ini Apip nih. Nih darurat literasi, Pip. Ini kan language, ngerti gak ente? Oh, bahasa. Iya, bahasa, tahu kan? Kan kuliah. Masa beasiswa? Bea mahasiswa dong. Ini, bener. Ini makanya saya mau protes ke Kementerian KBBI. Ada kementerian itu. KBBI mah. Enggak ada. Kamus. Oh, nggak ada. Kamus, beda. Iya, saya mau, pokoknya siapa dah tuh yang pokoknya ini kan beasiswa, kesian siswi nggak dipikirin ya kan. Tapi kalau ngomongin pendidikan ya, jujur Pak, saya pernah jadi guru. Nah, Dulu, udah lama lah. Ada berapa ratus tahun lalu. dinosaurus. Berapa belas tahun lalu. Saya pernah jadi guru. Jadi saya disuruh gantiin guru saya waktu di zaman sekolah dulu. Jadi pas saya kuliah nih, saya gantiin guru saya di zaman sekolah. Saya kaget karena terlalu tiba-tiba. Setahu saya kan guru mendidik ya kan. Kok ini saya mendadak? Kaget gitu. Jadi karena umur saya nggak jauh sama murid, pas saya datang ke sekolah saya dipanggilnya, "Selamat pagi bang." Loh, guru dipanggil bang? Abang. Iya, dipanggil bang. Pip. Karena kesel kan kita gebrak meja. Brak. Oh, marah. Besoknya alhamdulillah saya nggak pernah dipanggil bang. Saya dipanggil kepala sekolah. Domelin. Iya, Pak Yuda, ini meja udah 14 nih. Udah ambruk, ya Allah. Cuma emang waktu zaman saya jujur ini keluh kesah ya. Ini waktu zaman dulu banget emang. Itu jadi guru tuh gimana ya, rada kurang gimana gitu. Karena saya kan guru honorer. Pantes guru saya pindah. Gajinya 600.000. Uang transport 200, Pip. 6 bulan gue minta naik gaji lah. Oh iya. Dia naikin gaji gue. Alhamdulillah. 800. Uang transport dihapus. Sama sih. Iya, tapi beda, nggak kayak sekarang. Guru-guru sekarang alhamdulillah udah sejahtera, udah makin bagus, udah makin tercukupi. Karena emang kualitas pendidikan harus semakin maju ya kan, apalagi di Jakarta gitu. Kalau gitu terima kasih, saya Yuda Brajamusti. Diundang lagi nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Jakarta? Kali ini kita ketemu di Ngobrol Bareng Berita Jakarta ya. Jadi ini program podcast terbaru dari Berita Jakarta, media resmi Pemprov DKI yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Iya. Ngobrol bareng Berita Jakarta ini, Pip, itu bakal ngadirin tokoh-tokoh inspiratif di Jakarta. Yang bukan cuma ngasih informasi, tapi juga edukasi. Betul. Itu dia, makanya tonton terus. Nah,
Jangan sampai ke skip pokoknya ya. Betul. Dan di edisi perdana kali ini, Yud, ini apa? karena episode perdana, episode 1 ya, di awal-awal kita langsung bahas yang berat-berat, Yud. Apa? Bahas yang berat-berat. Jadi ini adalah tantangan bagaimana membangun masa depan Jakarta ya melalui ruang kelas. Nah, Bagaimana itu? biar pada pinter-pinter. Enggak, kenapa? Maksudnya kenapa ngebangun Jakarta dari ruang kelas? Nah, karena Yud, Jakarta itu punya visi ya menjadi bagian dari top 50 global city, Yud. Uish. Nah, jadi yang namanya pendidikan itu emang harus berkualitas. Betul. Nah, jadi dengan tema yang berat gini, gue nggak mungkin nanya ke lu, ya kan? Iya makanya. Lu kan di jasa juga belum. Kagak usah disebut-sebut, Apa usah? Pip. Ini orang ditayangin Iya. di mana-mana, ntar orang tahu. Nah, jadi harus bintang tamu yang bener-bener super spesial, Gus. Siapa itu, Pip? Bintang tamunya, Iya. gue izin present dulu ya. Oke. Jadi bintang tamu kali ini adalah di tengah riuhnya Jakarta yang tidak pernah tidur. Hadirlah sesosok insinyur yang bukan hanya menyusun kota menggunakan logika dan beton, tapi juga menata harapan warga menggunakan hati dan akal. Beliau adalah sosok doktor yang mengkomunikasikan kebijakan bukan hanya melalui pidato, tapi juga lebih dalam memahami tentang jiwa publik. Seorang magister manajemen yang menavigasi birokrasi layaknya nahkoda yang menembus badai. Hari ini kita bukan cuma kedatangan gubernur, tapi kita kedatangan petarung, pembelajar dan pemikir sejati. Tepuk tangan untuk Pak Pramono Anung. Gimana Pak? Luar biasa Pak. Terima kasih Pak udah datang. Itu yang terakhir saya Kamu nulis. serius amat sama saya? Itu yang terakhir saya nulisnya 7 hari itu Pak. Saya rangkai kata 7 hari. Kayak gitu. Tapi teman saya gimana Pak? Ini Pak tadi Top penampilan. tadi. Oh, Diundang Pak? lagi. Diundang lagi ya? lagi. Iya, tiap hari, Pak. Pokoknya diundang lagi. Langsung minta kerjaan Pak. Kalau orang Betawi nginjek balai kota kita langsung minta kerjaan. Iya, makasih, Tapi Pak. sebelumnya terima kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Pram dong. Ini karena temanya ya kita ya Jakarta Iya. pengen masuk ke top 50 global city ya. Jadi memang harus ada Mas Pramono Anung. Kalau langsung kita mulai Pak, ini Bapak kan tadi sudah singgung itu tentang pendidikan, latar belakang yang luar biasa itu Pak. Untuk menjadi payung acara kali ini saya mau nanya khususnya untuk Bapak, apa sih makna atau arti pendidikan buat Pak Pramono Anung? Jadi apapun Jakarta ini sekarang nomor 74 dari 156 kota global. Mudah-mudahan dalam tahun 2029 Jakarta akan menjadi top 50. Amin. Nah, untuk itu pendidikan menjadi salah satu syarat utama untuk bisa kita naik kelas. Kita sebenarnya punya pengalaman bahwa di tahun 2015 Jakarta itu pernah nomor 54. Tetapi setelah itu merosot turun terus sampai kemudian nomor 74. Salah satu faktor adalah sumber daya manusia. Maka untuk itu inilah yang harus dilakukan perbaikan. Dan untuk itu maka kenapa dalam program saya 100 hari yang paling utama memang di pendidikan. Saya setelah meluncurkan membagi 707.622 KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jadi naik hampir 200.000 yang dibagi. Kemudian kita juga memberikan yang disebut dengan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dibagi kurang lebih 15.700. Kenapa ini dibagikan sekarang ini dan ini menjadi modal awal dalam pemerintahan saya? Karena saya merasa bahwa pendidikan itu menjadi hal yang utama, terutama bagi warga yang tidak mampu. Iya. Sehingga dengan demikian bagi warga tidak mampu sekarang ada kepastian. Kalau anak itu prestasinya baik, ketika mereka mendapatkan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka dulu hanya sampai dengan S1. Saya udah membuat aturan, enggak. Sekarang sampai S1, S2, bahkan S3, sekolahnya dijamin oleh pemerintah Jakarta. Dan itu merupakan sebuah terobosan dan harapan saya ini membuat anak-anak pintar dari keluarga yang kurang beruntung, mereka bisa memotong garis ketidakberuntungan itu tadi. Sehingga dengan demikian harapan saya akan lahir banyak anak-anak Jakarta yang kemudian bisa berprestasi. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ini menjadi modal dasar SDM Jakarta yang lebih baik. Termasuk sekarang di balai-balai rakyat, balai-balai warga kan kita sudah mulai mengadakan apa yang disebut dengan job fair. Bahkan saya sudah merubah peraturan yang namanya PPSU, yang pasukan oranye yang dulu syaratnya SLTA, sekarang SD pun cukup.
Karena kita harus mendorong yang seperti itu cukup diisi memang orang yang mau kerja. Tetapi untuk yang berpendidikan dan sebagainya memang harus disalurkan di tempat yang lebih proper, lebih pas lah begitu. Wah, itu berarti semua emang punya kesempatan ya Betul. yang sama yang kalau pinter ya ada tempatnya juga, yang mungkin lu bisa yang kayak PPSU juga tuh kalau Gue ya kan belum ada lu ijazahnya juga tadi. ya bisa diterusin aja kuliahnya, Pip. Oh bisa diterusin? Iya. Ya udah. Kalau Tapi kalau Yuda ijazahnya belum diambil, saya punya program pemutihan ijazah. itu dia maksudnya. Nah, itu dia, Pak. Jumlahnya 6.652 untuk tahun ini yang sudah kita alokasikan untuk diambil, dan rata-rata keluarga tidak mampu. Tapi mudah-mudahan Yuda dari keluarga yang mampu. Amin. Nah, jadi Cuma masalahnya ijazah saya nyangkut nih, Pak. Ya. Nyangkut di mana? Nyangkut di mana tuh? Pancingan tuh pertanyaannya tuh. Hah? Jawabnya yang lucu. nyangkut di Nyangkut di mana? jawab yang lucu, beban amat Oh, sih. bener. Lu biasa aja Emang santai. bener nyangkut ya? Nyangkut. Oh itu serius nyangkutnya? Beneran serius nyangkut Pak ijazah saya karena emang belum kelar kuliah saya. Itu mah lulusin dulu. Lulusin Iya dulu itu baru dia ijazah. makanya bisa nggak diambil aja gitu. Ya harus lulus. Dan kamu harus serius untuk lulus. Iya Pak. Itu dia. Siapa? Sama itu berarti udah banyak banget ya teman-teman yang terbantu ya atas pemutihan ijazah. Udah pasti. Jadi itu senang banget, berterima kasih ya sama Pemprov dan Pak Pram. Selain ini Pak mungkin ada pemutihan ijazah buat nebus ijazah. Yuda katanya juga pengen ini Pak, minta tebusin mobil Pak. Dia lagi digade Pak katanya Pak. Iya mobil saya sekolahin Pak. Iya dia yang pinter makanya. Lu mah ada-ada aja kagak. Tapi itu nanti tuh kita bahas KJP, KJMU gitu kan, Iya. lebih detail lagi pemutihan ijazah. Iya. Tapi kalau dari Mas Pramnya sendiri ini kan Bapak Mas Pram kan seorang guru juga. Seorang guru yang kalau saya ingat kayaknya 6 tahun lalu dah masih ada itu tentang wawancara Mas Pram yang bilang yang paling ditekankan kedisiplinan. Iya. Jangan sampai telat ya, kalau mendingan nunggu daripada menunggu. Iya. Nah, tapi kalau untuk masalah kualitas pendidikan, Pak, apa yang menginfluence Mas Pram dari Jadi Bapak? bapak saya ini guru bahasa Indonesia. Tapi saya dari kecil dilatih bisa gamelan, bisa nembang, bisa nari. Oh iya Pak. Menurut saya itulah yang kemudian memperkaya kemampuan berpikir saya. Dan yang utama dari Bapak adalah dia memang sangat disiplin dan itu memberikan pelajaran bagi saya pribadi bahwa saya ini orangnya on time banget. Bahkan ketika kampanye kemarin saya mungkin 350 titik. Terlambat nggak lebih dari 5 kali. Bagi saya prinsipnya lebih baik menunggu daripada terlambat. Jadi kayak acara begini saya pasti on time person. Sehingga dengan demikian itulah yang membuat sekarang ini hampir seluruh acara di balai kota juga pasti on time. Karena saya nggak mau. Bahkan ada kepala dinas yang datang 6 menit, saya bilang udah besok aja datangnya. Karena bagi saya itu tidak menghargai. Sehingga dengan demikian disiplin itu penting, tetapi apa yang saya dapatkan dari bapak saya, orang harus mau kerja keras, sungguh-sungguh, rajin belajar, tidak gampang menyerah. Itulah yang kemudian menjadi modal saya untuk bisa sampai hari ini. Itu ternyata memang benar-benar petarung sejati. Tepuk tangan dong sekali dong buat Mas Pram dong. Nah, sekarang kalau kita ke personal dulu Pak. Ini kan Bapak kan juga top, ada 3 universitas top ya yang ijazahnya udah sama Pak Pramono dan dari awal sekolah juga ranking terus gitu Pak. Nah ketika di universitas tinggi Pak ada kayak kendala gak sih atau ada tantangan tersendiri gak sih Pak atau mulus-mulus aja sih? Karena saya sekolah itu kan sebenarnya bukan untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarga. Karena saya sekolah harus dapat ranking, dapat beasiswa. Beasiswa yang saya dapatkan itu dibagi dengan adik-adik. Karena kami 7 bersaudara, anaknya guru kan nggak mungkin untuk bisa menutupi biaya kuliah dari orang tua. Jadi ketika saya kuliah di ITB sebagai contoh lah, saya itu dapat 3 beasiswa. Super Semar, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, sama Pertamina. Nah pada waktu itu saya di ITB pun udah mulai bisa ngirim kepada adik gitu untuk berbagi. Sehingga dengan demikian memang dalam hal sekolah saya termasuk yang dalam sekolahnya sih relatif nggak pernah punya permasalahan ya. Tapi memang yang paling utama karena semangatnya itu tadi, saya harus dapat beasiswa, saya harus bagus prestasinya.
Kenapa? Supaya bisa bantu keluarga. Jadi itulah yang menjadi motivasi utama kenapa kemudian saya rajin belajar, sungguh-sungguh kerja keras. Sampai hari ini mungkin orang tidak percaya kalau saya itu tidur nggak lebih dari 4 jam setiap hari. Luar biasa ya. Nah kalau itu ada kesamaan Pak dengan kita ya mungkin ya. Kita juga tidur 3 jam. Tapi emang insomnia kalau kita emang banyak overthinking. Bukan, itu kalau lu. Oh, lu berapa? Gue juga sih emang kita gue tidur 3 jam juga. Iya. 3 jam tidur, 3 jam tidur. Gula, lu kena gula, itu mah ngantuk. Ngantuk nih ini tuh. Ini jangan tidur di sini. Pada tidur juga penonton di sini. Baru kena AC. Iya. Nah, ini kalau bahas masalah pendidikan lagi nih Pak. Ini kalau di Jakarta kan itu Jakarta cakupannya luas tuh Pak. Bahkan ada istilah kalau orang-orang Jakarta bilang Jakarta ujung, bahkan Jakarta yang nyebrang pulau. Nah, kalau masalah akses pendidikan Pak, ini ada kayak akselerasi gak sih atau strategi apa yang ya dipakai memang untuk Jakarta akses pendidikan, ini harus diakui ada perbedaan cukup signifikan antara daerah misalnya lah di Pulau Seribu dengan daerah di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan tentang kualitas pendidikannya. Ya. Sehingga dengan demikian memang harus diatur secara kewilayahan. Tetapi sekarang ini secara pelan-pelan saya mendorong bahwa kurikulumnya harus berlaku di semua daerah. Iya. Karena nggak boleh ada perbedaan tentang itu. Karena saya meyakini cepat atau lambat Pulau Seribu ini dalam waktu dekat juga akan berbenah diri untuk menjadi tempat yang bisa menghasilkan anak-anak atau SDM yang baik. Sehingga dengan demikian dalam hal khusus untuk Pulau Seribu kami memberikan banyak kemudahan beasiswa, termasuk sekarang ini kan sudah menjadi keputusan hanya satu tempat di Pulau Seribu yang mau kemana aja gratis. Jadi orang-orang dari Pulau Seribu kalau masuk ke ke wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, mau naik apa aja saja gratis, kecuali naik taksi. Tapi kalau MRT, LRT ataupun Transjakarta mereka gratis gitu. Dan pendidikan pun juga kita berikan yang lebih beasiswa yang lebih baik. Sehingga harapan saya mereka akan melahirkan anak-anak yang secara pendidikan kualitasnya menjadi lebih baik. Itu jadi akses diberikan gratis ya Pak ya? Gratis. Kalau transportasi di Pulau Seribu itu gimana sih Pak? Jadi sekarang kita akan membuka kapal untuk Pulau Seribu dan juga tempat-tempat wisata baru untuk Pulau Seribu karena saya yakin kalau Jakarta revenue-nya atau APBD-nya mau bisa dinaikkan, salah satunya adalah memanfaatkan Pulau Seribu. Tetapi tidak boleh kemudian Pulau Seribu itu semata-mata dieksploitasi hanya untuk kepentingan orang di tempat lain. Yang paling utama adalah bagaimana bisa membangkitkan warga di Pulau Seribu sendiri gitu. Jadi ya transportasi juga udah dipikirin juga ya. Iya semua pendidikan itu yang paling penting standarnya berarti emang sama gitu. Minggu depan saya meresmikan beberapa kapal untuk trayek-trayek baru di Pulau Seribu. Seperti iya, tadi pagi juga saya meresmikan trayek baru PIK 2 ke Blok M. Karena memang untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta nggak bisa hanya Transjakarta, harus Trans Jabodetabek. Maka kenapa kemudian kita banyak buka seperti minggu lalu dari Vide Bekasi ke Cawang, kemudian dari Alam Sutra ke Blok M, minggu depan dari Depok ke Kuningan. Nah kalau itu bisa dilakukan mudah-mudahan orang akan secara sadar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Nah itu dia emang ya kalau misalkan buat mengatasi macet bukan cuma emang di Jakarta harus ada yang keluar Jakarta. Iya. Itu dia. Kota-kota penyangga. Kota-kota penyangga. Nah kalau balik lagi Pak ke pendidikan sebentar lagi kan ini mau SPMB nih Pak. Tahun ajaran baru berarti 2025-2026. Ada gak Pak pesan-pesan buat mungkin anak yang mau bersekolah atau orang tua yang membawa anaknya buat bersekolah nih Pak? Jadi saya akan mendorong kembali ke sekolah itu menjadi hal yang utama. Karena pemerintah Jakarta juga bertanggung jawab bagi anak-anak, bagi warga yang tidak mampu. Maka kami memberikan KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang menurut kami cukup untuk mereka sebagai uang untuk bersekolah. Jadi siapapun di Jakarta ini harapannya bisa bersekolah dengan baik. Kalau mereka bisa bersekolah dengan baik, inilah yang menjadi modal dasar, modal awal Jakarta untuk naik kelas di Global City, tetapi juga Jakarta akan menjadi lebih tertata, lebih rapi dan sebagainya. Maka kenapa dalam program saya termasuk perpustakaan saya buka sampai dengan jam 10 malam,
museum juga dibuka sampai malam, kemudian beberapa taman-taman dibuka 24 jam. Karena semuanya sebenarnya memberikan ruang orang untuk berekspresi, bersilaturahmi, termasuk curhat. Kalau curhat nggak perlu di mobil lah, curhatnya di situ aja gitu. Kita masih punya orang tua buat ngobrol, punya teman. Iya, saya masih punya Apip. Iya. Di mobilnya Apip sih kadang-kadang. Karena mobilnya mesti sekolahin. Oh iya. Tapi kalau ini lebih ke personal lagi sih Pak. Bapak kan kayak yang latar belakang pendidikan yang luar biasa gitu. Kalau misalkan Pak masih ngelihat gitu di anak-anak di Jakarta yang Bapak udah ngasih KJP, udah kasih KJMU mungkin, tapi ya, segala fasilitas apa yang udah dikasih. Tapi tetap masih ada 1-2 orang yang belum bisa sekolah gitu, entah berdasarkan pengetahuannya atau ekonominya yang benar-benar sulit. Itu hati kecil Bapak seorang Oh iya, dokter bagi saya karena gini, saya lebih mengutamakan itu daripada membangun fisik. Kalau membangun fisik semua orang pasti bisa lah. Tetapi hal yang bersifat bagaimana membangkitkan orang semangat belajar, menciptakan ruang yang lebih baik untuk orang menambah pengetahuan dan macam-macam. Bahkan kemudian mungkin cara saya menyelesaikan permasalahan kadang-kadang berbeda dengan kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain. Contohnya di Manggarai. Ketika kemarin saya bilang, udah saya mau selesaikan Manggarai dengan mempertemukan dalam forum mereka supaya bisa bersilaturahmi, bersolawat bareng. Tapi akhirnya kan ditulis menjadi Manggarai bersolawat. Bagi saya nggak apa-apa, tetapi itulah yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Menciptakan banyak ruang-ruang untuk siapapun yang berbeda itu menjadi hal yang biasa. Maka kenapa dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa kalau saya jadi gubernur, saya harus menjadi gubernur bagi semua agama, semua golongan, semua kelompok. Dan itulah yang betul-betul saya jalankan. Ya emang merata berarti Yud. Jadi, harus. Ya. Kalau ini lebih personal lagi sih Pak. Kalau misalkan nanti nih Bapak udah segala macam udah dikeluarin, program-program udah dikeluarin, anak-anak juga, dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan Jakarta nih bisa masuk ke top 50 global city nih Pak. Kira-kira untuk di bagian pendidikan, Bapak nih nanti ya ingin meninggalkan legasi apa nih Pak untuk Jakarta? Wah ini. Jadi gini, ada tokoh pemikir di Jakarta, ini saya kasih contoh aja, ada tokoh pemikir di Jakarta namanya M.H. Tamrin. M.H. Tamrin itu adalah orang Betawi, tokoh pemikir Jakarta yang sekarang menjadi simbol utama Jakarta. Iya. Tetapi kadangkala penghargaan kita kepada tokoh utama itu tidak sungguh-sungguh. Contohnya, patung M.H. Tamrin itu di Jalan Medan Merdeka Selatan dan patungnya kecil banget. Maka salah satu hal, ini sebagai contoh aja, nanti pendidikannya saya akan sampaikan. Maka sebagai contoh saya akan memindahkan patung itu, saya buat patung baru di Jalan Tamrin yang posisinya tidak boleh kalah sama patungnya Sudirman. Kenapa demikian? Ini bentuk apresiasi penghargaan kita kepada tokoh pemikir pendidikan orang Betawi yang ada di Jakarta dan sekarang menjadi simbolnya Jakarta. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan turunannya dari itu? Maka saya sudah menyampaikan di dalam bahwa betul-betul kita harus mempersiapkan Jakarta dalam jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Maka kita akan melakukan kerjasama. Mungkin saya termasuk orang yang setiap hari menerima tamu-tamu dari luar negeri banyak sekali. Universitas-universitas besar mereka akan bekerja sama dengan kita. Itulah yang kemudian menjadi hal saya buka banget supaya siapapun itu termasuk yang tadi kamu cerita, ini kebetulan menantu saya ini Betawi loh. Nah, dan sekolahnya nggak seperti kamu tadi yang bilang apa? pendek bangunannya tapi. Jadi calon besan saya itu profesor tapi Betawi banget gitu. Dan calon menantu saya juga Betawi banget, sekolahnya juga di luar negeri. Jadi menurut saya sebenarnya semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk itu karena masa depan kita pendidikan itu menjadi salah satu kunci utama. Selain salah satu kekurangan kita apa? Struggling, bekerja keras, nggak mau kalah, berkompetisi. Itu yang harus dibangkitkan di bangsa kita. Itu yang di akhir tuh sebenarnya menyentuh banget, apalagi kita ya sebagai masyarakat Betawi. Langsung berasanya ke kita Pecut, gitu, pribadi gitu, struggling, bekerja keras.
kita nggak ada tuh Pip. Iya, ini langsung Kenapa yang disebut- langsung ke kita ya. Kenapa yang disebut antitesisnya dari Iya, kita langsung ya? berasa nih bek pukulannya gitu. Nah, itu Iya, dia. iya. Nah, kalau misalkan gitu Pak, Bapak nih emang keinginannya banyak, pemikirannya banyak untuk membangun SDM-nya gitu. Tapi sementara dari kitanya lah, anggaplah kitanya, saya nggak anggap universal. Kitanya sendiri ngerasa ya udahlah kita mah kalah aja kayak gitu Pak. Ini kayak ya udahlah mager kita kayak gitu. Itu gimana tuh nyambungnya Pak, bikin sinerginya itu Pak? Orang itu harus dibangkitkan dari dirinya sendiri. Nah, itu. Nggak bisa kemudian dibuat apapun seindah apapun kalau tidak timbul dari diri sendiri. Nah, untuk bisa timbul dari diri sendiri maka kompetisi itu menjadi penting. Iya, iya, iya. Termasuk di stand up comedy pun kompetisi juga menjadi penting. Seperti kamu Yuda, tadi kamu lucu banget sumpah. Makanya saya udah bilang Yuda pasti harus diundang lagi gitu ya. Karena kamu dalam hal itu udah cukup cerdas, tetapi itu tadi nggak boleh mager, nggak boleh gampang menyerah, nggak boleh cepat puas. Karena inilah kalau kita mau maju tantangan paling utama di situ. Dan saya termasuk orang yang tidak pengen terlalu banyak berkata-kata, tapi yang paling penting adalah real apa yang dilakukan. Maka dalam rapat di balai kota, saya nggak pernah mau rapat itu lebih dari 1 jam. 1 jam harus ada keputusan, orang nggak boleh terlambat, ya udah. Ternyata bisa. Dulu awalnya juga, ini ngapain gubernur baru ini, kok disiplin amat. Ternyata bisa. Rapat pasti 1 jam. Saya nerima tamu nggak boleh dari 25 menit. Ya tamu siapa aja, termasuk tamu menteri pun saya terima 25 menit. Ya itu bagian dari kultur yang kita bangun di balai kota ini. Iya. Itu dia. Keren, Itu keren. tepuk tangan boleh buat Mas Bram. Keren gitu. Karena kalau memang ini inspiratif banget ya. Gue emang kalau saya pribadi ngelihat Mas Bram ini bukan cuma seorang gubernur, kayak memang banyak sikap-sikap yang harus ditiru, sikap-sikap yang harus diambil, jiwa fight-nya itu loh yang nyangkut akhirnya di kita. Disiplinnya. Kayak sekarang disiplinnya ini, walaupun acaranya ini jam 1, saya dikabarin jam 1, saya sama Yuda jam 7 udah di sini Pak, jam 7 pagi. Saya absen dulu fingerprint tadi, ya. Bantu-bantu set itu disiplinnya udah nyangkut. Iya, gitu tapi kan. masalah itu tuh masalah tadi soal contoh-contoh disiplin itu ya, rapat 1 jam, ketemu tamu dibatasin waktunya 25 menit. Karena emang saya sama Apip kalau ketemu tamu bisa semalaman Pak. Emang kudu Ruang. kayak enakan ngobrol, emang kagak inget. Emang ada kerja ya gitu kan. Lupa gitu kayak enakan. Emang kudu gitu ya. Ya itu jadi kita udah tahu ya, berarti semua program juga udah dikerahkan gitu, Betul. dan pemutihan ijazah juga udah banyak orang yang berterima kasih itu karena tapi terbantu banget. memang program yang luar biasa sih Pip, yang soal pemutihan ijazah itu. Karena waktu awal muncul informasinya ke gue cukup kaget gitu. Ijazah diputihin ngapain gitu, ntar siapa yang baca nilainya? Bukan tintanya. Saya kira Maksudnya gitu, gue kira iya. awalnya. Taunya pas baca-baca, wah ini keren. Yang itu makanya saya bilang bisa ini mah ijazah gue dibalikin ke gue. Balikin. Tapi lulus dulu. Lulus dulu. Iya ya Pak, Boleh. siapa? Boleh mungkin Pak Gub terakhir sebelum kita tutup ada pesan-pesan untuk orang-orang yang berkelut di pendidikan apa? Bagi warga Jakarta, saya Gubernur Jakarta sungguh sangat berharap manfaatkanlah momentum yang baik ini untuk bersama-sama memajukan Jakarta sebagai kota global sekaligus memajukan pendidikan yang ada di Jakarta pada semua elemen, pada semua tingkatan, pada semua ruang. Karena kita tidak bisa maju sendirian, kita harus maju bersama untuk membuat Jakarta lebih baik. Itu dia dari Pak Gubernur kita, dan kita terima kasih Pak Gubernur, Mas Pram Sama-sama. ya atas waktu dan sharingnya juga, membuka pemikiran kita bahwa ternyata memang membangun kota itu bukan hanya membangun gedung cakrawala pencakar langit, membangun infrastruktur yang gede, tapi juga bagaimana cara membangunkan manusianya, membangun sumber dayanya. Jadi dengan program-program yang tadi udah dijelasin juga itu membuktikan bahwa ya memang udah merata nih kesempatan orang buat bersekolah dari Tanah Abang sampai Pulau Seribu, semua berhak ke sekolah, dan yang jelas mudah-mudahan Jakarta masuk ke top 50 Global City. Itu, Amin ya. Amin. Kita juga menjadikan Jakarta yang bukan hanya megah ke atas tapi merata ke bawah.
itu dia. Dan untuk penutup ada pantun dari Yuda sang pencetus kelucuan. Pantun. Ya, lucu, pantun. Pantun. Udah bilang tadi pantun. Pantun ya. Siap. Iya. Pantun Pip. Ya. Cakep dan artinya ini nih Pak. Pantun. Ini biar kenyang-nyang nih. Batu bata dimakan limbat. Cakep. Makan peti ditahan security. Artinya. Jakarta udah 5 abad. Semoga menuju top 50 global city. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.